Selamat pagi semua anak-anak ibu kelas 8. Apa kabar kalian? Ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat dan tentu masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, pada minggu yang lalu kita telah banyak mempelajari tentang teorema Pythagoras. Mulai dari menemukan teorema Pythagoras, menemukan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku, dan menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, pagi ini kita akan belajar kembali masih berkaitan dengan teorema Pythagoras, di mana kita akan menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas nikmat dan berkat yang diberikan kepada kita masing-masing. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh menikmati hidup kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berikan kami roh hikmat dan bijaksana, agar kami dan anak-anak murid kami dapat memahami seluruh materi yang diterima dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam pembelajaran ini agar berguna bagi hidup kami kelak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kompetensi dasar pembelajaran kita pada kali ini adalah KD 46, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu memahami perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat dan 60 derajat. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu menerapkan perbandingan sisi segitiga siku-siku dalam menyelesaikan masalah tanpa menggunakan teorema Pythagoras. Bagian yang pertama, kita akan menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC, di mana sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan 2x cm. Dan sudut siku-sikunya berada pada titik B. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut BAC sama dengan sudut ACB sama dengan 45 derajat. Nah, jadi yang belum diketahui adalah panjang sisi AC. Nah, inilah yang akan kita temukan. Setelah panjang sisi AC kita temukan, maka kita dapat menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki ini. Nah,
Perhatikan penjelasan berikut. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang AC dapat kita peroleh dengan rumus AC adalah akar pangkat 2 dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kita substitusi nilai AB dan BC dengan 2X, sehingga AC kuadrat adalah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat, atau AC adalah akar pangkat 2 dari 4X kuadrat tambah 4X kuadrat, atau AC adalah akar 8X kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan, maka panjang AC adalah 2X akar 2 cm. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka kita dapat peroleh perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, yaitu AB berbanding BC berbanding AC sama dengan 2X banding 2X berbanding 2X akar 2. Nah, semua suku kita bagi sama-sama dengan 2X, sehingga diperoleh perbandingan yang sederhana, yaitu AB berbanding BC berbanding AC adalah 1 banding 1 berbanding akar 2. Sebagai contoh soal, perhatikan gambar berikut. Ada persegi ABCD di mana panjang diagonal AC adalah 10 cm dan sudut BAC adalah 45 derajat. Kita akan menentukan panjang sisi AB, kemudian luas persegi ABCD dan keliling dari persegi ABCD. Nah, kita tahu sifat persegi di mana diagonalnya membagi dua persegi menjadi dua bagian yang sama berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi panjang AB dapat dicari dengan perbandingan segitiga pada siku-siku yang khusus dengan sudut 45 derajat, yakni AB berbanding AC sama dengan 1 berbanding akar 2. Nah, kita substitusi nilai AC adalah 10 cm, sehingga AB banding 10 sama dengan 1 berbanding akar 2. Nah, lalu kita lakukan perkalian silang, sehingga diperoleh AB sama dengan 1 per akar 2 kali 10, atau AB sama dengan 10 per akar 2. Dalam bentuk yang paling sederhana, AB sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, dengan demikian, luas persegi ABCD dapat kita cari dengan menggunakan rumus luas persegi. Nah, ayo anak-anak ibu, apa itu rumus luas persegi? Ya, betul sekali. Luas persegi adalah S pangkat 2. Nah, di sini S adalah AB. Jadi, luas persegi ABCD adalah AB pangkat 2. Kita substitusi nilai AB, maka luas persegi adalah 5 akar 2 pangkat 2. Semua yang di dalam kurung kita pangkat 2 kan, maka luas persegi adalah 50 cm².
Nah, bagian C, kita akan menentukan keliling persegi ABCD, di mana keliling adalah, ayo anak-anak, apa rumusnya? Ya, betul sekali. Keliling persegi adalah 4S. Jadi 4 kali 5 akar 2 diperoleh keliling perseginya adalah 20 akar 2 cm. Nah, begitu anak-anak, kita menggunakan perbandingan sisi pada segitiga, siku-siku sama kaki. Bagian yang kedua, kita akan menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC di atas merupakan segitiga sama sisi dengan panjang AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 2X cm dan sudut CAD sama dengan sudut ADC sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik C tegak lurus terhadap garis AB dan berpotongan di titik D. Akibatnya, sudut ACB menjadi terbagi dua sama besar, yakni sudut ACD sama dengan sudut BCD sama dengan 30 derajat. Dan garis AD sama dengan garis BD. Sehingga garis AD adalah setengah dari garis AB sama dengan setengah dari 2X cm, maka panjang AD adalah X cm. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang CD dapat kita cari dengan rumus CD kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AD kuadrat. Nah, kita ganti AC masing-masing dengan 2X dan AD dengan X, maka CD kuadrat sama dengan 4X kuadrat kurang X kuadrat. CD kuadrat adalah 3X kuadrat. Jika kita sederhanakan, maka CD adalah X akar 3 cm. Nah, dengan demikian kita peroleh perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, yaitu AC berbanding CD berbanding AC, maksud ibu AD berbanding CD berbanding AC adalah X berbanding X akar 3 berbanding 2X. Nah, jika kita sederhanakan dengan cara setiap suku kita bagi dengan X, maka diperoleh perbandingan yang sederhana, yaitu AD berbanding CD berbanding AC adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, kesimpulan, kalau kita misalkan garis AD adalah sisi terpendek, garis CD adalah garis atau sisi menengah, dan garis AC sebagai sisi terpanjang, maka secara umum dapat kita nyatakan perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat adalah
sisi pendek berbanding sisi tengah berbanding sisi panjang adalah 1/3 Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Di sini ada persegi PQRS ya, dengan panjang diagonal PR adalah 20 cm dan sudut RPS adalah 60 derajat. Nah, kita akan menentukan panjang PS, panjang PQ, luas persegi panjang, dan keliling persegi panjang. Nah, perhatikan setiap langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan A, panjang PS dapat dicari dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut khusus yaitu 30 derajat dan 60 derajat, yakni sisi pendek berbanding sisi panjang. Berarti kita gunakan 1/2. Di sini sisi pendeknya adalah PS dan sisi panjangnya adalah PR. Jadi PS banding PR sama dengan 1/2. Jadi PS berbanding 20 sama dengan 1/2. Kita lakukan perkalian silang, maka PS diperoleh panjangnya adalah 10 cm. Nah, berikutnya pada pertanyaan B, kita akan menentukan panjang PQ juga dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 dan 60 derajat, yaitu sisi tengah berbanding sisi panjang adalah akar 3/2. Nah, di sini sisi tengahnya adalah PQ dan sisi panjang adalah PR. Maka PQ banding PR adalah akar 3/2. PQ berbanding 20 sama dengan akar 3/2. Jadi diperoleh nilai atau panjang PQ adalah 10 akar 3 cm. Nah, di pertanyaan C dan pertanyaan D, di sini kalian dapat memperhatikan langkah-langkah. Kita tinggal menggunakan panjang PS dan PQ tadi sudah kita temukan. Nah, tinggal luas persegi panjang dan keliling persegi panjang langsung ditentukan dengan menggunakan rumus luas dan keliling seperti yang sudah Ibu sediakan berikut ini. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya, begitulah kita menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus yaitu 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Nah, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku pada sudut khusus dapat diterapkan untuk mengerjakan soal tanpa menggunakan teorema Pythagoras lagi. Yang pertama, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki atau sudut 45 derajat, yakni sisi BC berbanding AB berbanding AC adalah 1/1 banding akar 2. Dengan catatan, sisi AB sama dengan sisi BC. Nah, yang kedua,
Perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat, yakni sisi pendek berbanding sisi sedang berbanding sisi terpanjang sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, demikian anak-anak Ibu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran ini, pada pertemuan kali ini dapat berguna dan dapat kalian terapkan di masa yang akan datang demi menuju masa depan yang cemerlang. Salam sehat dan tetap semangat. Belajar matematika itu asik loh.